Selamat datang dan salam equilibrium. Kali ini kita akan membahas latihan soal tentang persamaan akuntansi. Untuk itu mari kita simak video uraian berikut ini. Pada layar monitor kita sudah lihat ada beberapa soal yang harus kita buat dalam persamaan akuntansi. Sekarang kita akan coba bahas soal tersebut satu persatu. Sebelumnya kita ketahui dulu, kita ingat lagi bahwa rumus untuk persamaan akuntansi adalah harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Ini adalah bentuk persamaan akuntansi berdasarkan soal yang tadi sudah kita tampilkan. Kenapa bentuk persamaan akuntansinya seperti ini? Penjelasannya bisa kita lihat pada video-video sebelumnya yang membahas tentang persamaan akuntansi. Sekarang kita akan coba untuk membahas soal-soal tersebut mulai dari tanggal 1 sampai dengan selesai. Yang pertama kita lihat tanggal 1, Pak Daus mendirikan bengkel sepeda motor King Daus dengan menyetorkan uang tunai pribadinya sebagai modal sebesar 100 juta. Maka kita tulis di kolom tanggal ya. Kita tulis tanggalnya yaitu tanggal 1 dan di persamaan akuntansinya kita tulis di kas bertambah 100 juta karena Pak Daus menyetorkan uang tunai senilai 100 juta. Di sini kita singkat saja, kita tulis 100.000 ya, karena ini sudah ada dalam ribuan ya. Lalu pengaruh yang berikutnya, karena setoran ini adalah sebagai modal, maka akan menambah modal. Jadi kas bertambah 100 juta dan modal bertambah 100 juta. Lalu kita lihat transaksi yang terjadi tanggal 2, yaitu membayar sewa tempat usaha untuk 1 tahun sebesar 18 juta. Maka untuk tanggal 2 ini, kita tulis dulu tanggalnya, membayar sewa tempat usaha akan menyebabkan uang kas berkurang sebesar 18 juta. Dan modal juga berkurang sebesar 18 juta. Itu adalah untuk bayar sewa. Sesudah kita menyelesaikan transaksi tanggal 1 dan tanggal 2, atau transaksi yang pertama dan yang kedua, kita jumlahkan lagi. Maka di kolom kas nilainya tinggal 82 juta ya, 100 juta dikurangi 18 juta. Demikian juga dengan yang ada di kolom modal, 82 juta. Lalu kita lanjutkan dengan transaksi yang berikutnya, yaitu transaksi tanggal 3. Tanggal 3 membeli peralatan bengkel dari toko Surya seharga 30 juta, baru dibayar tunai 23 juta, sisanya dibayar kemudian. Ya, pada soal ini dikatakan baru dibayar tunai 23 juta. Berarti dibayar 23 juta menyebabkan kas berkurang sebesar 23 juta. Kita tulis di kolom kas berkurang 23 juta di kolom kas. Lalu membeli peralatan senilai 30 juta. Maka di kolom peralatan bertambah senilai 30 juta, yaitu sebesar jumlah yang dibeli. Dan sisanya dibayar kemudian. Beli sebesar 30 juta, sudah dibayar 23 juta, maka sisanya adalah selisihnya itu merupakan utang usaha, yaitu sebesar 7 juta. 30 dikurangi 23, yaitu untuk beli peralatan. Sesudah itu kita jumlahkan lagi nilai kasnya, yaitu 82 dikurang 23, jadinya 59. Piutang usaha masih kosong, perlengkapan masih kosong, kemudian peralatan nilainya 30 juta, utang usaha 7 juta, utang bank masih kosong, dan modal nilainya 82 juta. Sudah itu kita lanjutkan lagi ke transaksi tanggal 4. Tanggal 4 membeli perlengkapan bengkel secara tunai 6 juta. Maka untuk tanggal 4 ini
membeli perlengkapan bengkel secara tunai. Secara tunai berarti kas akan berkurang sebesar 6 juta dan perlengkapan bertambah sebesar 6 juta. Sesudah transaksi tanggal 4 kita jumlahkan lagi. Maka total kasnya 59 kurang 6 jadinya 53 juta. Piutang usaha masih kosong. Perlengkapan 6 juta. Peralatan 30 juta. Utang usaha 7 juta. Utang bank masih kosong dan modal 82 juta. Lalu kita lanjutkan lagi dengan transaksi tanggal 5. Tanggal 5 yaitu menerima jasa servis sepeda motor senilai 3 juta rupiah. Kita tulis tanggal 5 menerima jasa servis sepeda motor. Berarti kasnya bertambah. Kita menerima uang tunai dari servis sepeda motor yaitu senilai 3 juta rupiah. Kas bertambah 3 juta rupiah dan di bagian lain modal juga bertambah 3 juta. Pendapatan itu akan menyebabkan modal bertambah. Jadi kas 3 juta dan modal 3 juta bertambah. Lalu kita jumlahkan lagi 53 juta ditambah 3 juta, maka nilai kasnya 56 juta. Piutang usaha masih kosong, perlengkapan 6 juta, peralatan 30 juta, utang usaha 7 juta, utang bank masih kosong dan modal 82 ditambah 3, 85 juta. Sekarang kita lanjutkan transaksi tanggal 6. Tanggal 6 menyelesaikan jasa servis sepeda motor Pak Ali senilai 5 juta, sudah diterima pembayarannya 1.500.000, sisanya dibayar kemudian. Kita lihat transaksi tanggal 6 ini menyelesaikan jasa servis sepeda motor Pak Ali senilai 5 juta. Diterima 1.500.000, berarti kas bertambah 1.500.000. Kemudian sisanya dibayar kemudian. Ya, sisanya akan diterima kemudian yaitu berarti 5 juta dikurangi 1.500.000 piutang usaha yaitu sebesar 3.500.000. Dan modal juga bertambah sebesar 5 juta. Jadi di sini penjelasannya ya. Jasa servis senilai 5 juta ini ya, akan menambah modal. Kemudian dari 5 juta penambahan ini berupa 1.500.000 sudah diterima, 3.500.000 lainnya belum diterima, artinya masih berupa piutang usaha. Lalu kita jumlahkan. Maka nilai kasnya 56 ditambah 1.500.000, 57.500.000, piutang usaha 3.500.000, perlengkapan 6 juta, peralatan 30 juta, utang usaha 7 juta, utang bank masih kosong, modal 90 juta. Lalu kita lanjutkan dengan transaksi tanggal 7. Tanggal 7 meminjam uang dari Bank Mandra senilai 25 juta untuk tambahan modal usaha. Maka tanggal 7 ini akan menyebabkan yang pertama kas bertambah. Kenapa? Karena meminjam uang berarti kita akan menerima uang kas sebesar jumlah yang kita pinjam yaitu 25 juta. 25 juta ini berasal dari pinjaman dari Bank Mandra, maka timbul yang namanya utang bank. Maka di kolom utang bank juga kita tulis nilainya itu sebesar 25 juta. Lalu kita jumlahkan lagi. Maka totalnya kas 57.500 tambah 25 jadinya 82.500.000. Piutang usaha 3.500.000, perlengkapan 6 juta, peralatan 30 juta, utang usaha 7 juta, kemudian utang bank 25 juta dan modal 90 juta. Selanjutnya kita selesaikan transaksi tanggal 8 ya. Tanggal 8 ini membeli perlengkapan bengkel secara kredit senilai 3 juta dari toko Abadi. Maka kita tulis transaksi tanggal 8
membeli perlengkapan bengkel secara kredit, maka perlengkapan akan bertambah 3 juta. Dan karena belinya secara kredit, maka timbul yang namanya utang usaha sebesar 3 juta. Sesudah itu kita jumlahkan lagi. Kas tetap 82.500.000, piutang usaha juga tetap 3.500.000, perlengkapan bertambah menjadi 9 juta, peralatan 30 juta, utang usaha 7 tambah 3 jadi 10 juta. Kemudian utang bank 25 juta dan modal 90 juta. Lalu kita lanjutkan transaksi tanggal 9. Tanggal 9 Pak Daus mengambil uang dari kas bengkel untuk keperluan pribadi sebesar 2.500.000. Maka pencatatan transaksi tanggal 9 ini karena mengambil uang kas ya, milik bengkel, maka kasnya berkurang sebesar 2.500.000 ya. Dan diambil untuk keperluan pribadi. Jadi akan menyebabkan juga modal berkurang sebesar 2.500.000. Kita tulis atau kita jumlahkan, maka nilai kasnya 80 juta, piutang usaha 3.500.000, perlengkapan 9 juta, peralatan 30 juta, utang usaha 10 juta, utang bank 25 juta, modal 87.500.000. Sekarang kita lanjutkan transaksi tanggal 10. Tanggal 10 menerima pembayaran piutang Pak Ali atas transaksi tanggal 6 Maret senilai 500.000. Menerima pembayaran piutang Pak Ali. Menerima pembayaran piutang berarti tanggal 10 kas bertambah sebesar 500.000 dan piutang berkurang sebesar 500.000 karena sudah dibayar oleh Pak Ali. Kita jumlahkan lagi. Jadi kasnya 80.500, piutang usahanya jadi 3 juta, perlengkapan tetap 9 juta, peralatan juga tetap, kemudian utang usaha tetap 10 juta, utang bank juga tetap 25 juta, dan modal tetap 87.500.000. Sesudah itu kita lanjutkan lagi dengan transaksi tanggal 11. Tanggal 11 membayar beban listrik senilai 1 juta. Maka kita tulis tanggalnya 11 membayar beban listrik berarti kas berkurang sebesar 1 juta. Dan modal juga berkurang sebesar 1 juta karena digunakan untuk bayar beban atau biaya. Kita jumlahkan lagi, kasnya sebesar 79.500, piutang usaha tetap, perlengkapan tetap, peralatan tetap, utang usaha tetap, utang bank tetap, dan modal 86.500. Kita lanjutkan dengan tanggal yang berikutnya, yaitu tanggal 12. Membayar gaji karyawan 4 juta. Maka tanggal 12 ini ya sama dengan tanggal 11. Berarti kasnya berkurang sebesar 4 juta dan modal juga berkurang sebesar 4 juta bayar gaji. Kita jumlahkan lagi. 79.500 dikurang 4, 75.500, lalu piutang usaha tetap, perlengkapan tetap, peralatan tetap, utang usaha tetap, utang bank tetap, dan modal 86.500 dikurang 4 juta, 82.500. Selanjutnya, transaksi tanggal 13. Tanggal 13 membayar utang atas transaksi tanggal 3 senilai 2 juta. Membayar utang berarti kas berkurang dan utang berkurang. Sehingga kita mencatat transaksi tanggal 13 ini sebagai berikut ya, tanggalnya, kemudian kas berkurang sebesar 2 juta karena kita bayar, dan utang kita juga berkurang sebesar 2 juta. Lalu kita jumlahkan lagi sehingga nilainya kas
73.500.000. Lalu piutang usaha tetap, perlengkapan tetap, peralatan tetap, utang usaha jadi 10 juta dikurang 2 juta, 8 juta. Utang bank tetap dan modal tetap. Dengan demikian, transaksi tanggal 13 sudah kita selesaikan. Selanjutnya, kita akan coba bahas transaksi tanggal 14. Menerima jasa reparasi sepeda motor senilai 12 juta atas jasa servis yang telah diselesaikan. Jadi tanggal 14 ini berarti menerima jasa reparasi, kasnya bertambah. Itu sebesar 12 juta. Dan pendapatannya juga bertambah, atau modal akan bertambah sebesar 12 juta. Kita jumlahkan lagi. Kasnya 73.500 tambah 12 jadinya 85.500. Piutang usaha tetap, perlengkapan tetap, peralatan tetap, utang usaha tetap, utang bank tetap, dan modal bertambah 82.500 tambah 12 juta jadinya 94.500. Lalu yang berikutnya transaksi tanggal 15. Tanggal 15 membayar cicilan utang kepada toko Abadi atas pembelian perlengkapan tanggal 8 senilai 1 juta. Maka tanggal 15 ini kita tulis membayar cicilan utang, berarti kas berkurang sebesar 1 juta dan utang juga berkurang sebesar 1 juta. Oke. Lalu kita jumlahkan lagi. 85.500 dikurang 1 juta berarti 84.500. Piutang usaha tetap, perlengkapan tetap, peralatan tetap, utang usaha 8 juta dikurang 1 juta jadinya 7 juta. Utang bank tetap dan modal tetap. Dengan demikian kita telah menyelesaikan mencatat transaksi tersebut ya, seluruh transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 15 ke dalam persamaan akuntansi. Nah, untuk membuktikannya kita akan menjumlahkan sisi harta dan sisi utang plus modal. Kita ketahui bahwa rumus persamaan akuntansi adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Sekarang kita cek dulu. Yang hartanya adalah, kita lihat pada soal itu adalah yang kas, piutang, perlengkapan, peralatan. Itu termasuk harta. Kita jumlahkan 84.500 tambah 3 juta tambah 9 juta tambah 30 juta. Jadi total hartanya adalah 126.500.000. Lalu sisi utang dan modal. Kita jumlahkan lagi sisi utang dan modal, yaitu yang kita beri tanda merah. Utangnya ada dua, yaitu utang usaha dan utang bank, dan modalnya ada ya. Utang usahanya 7 juta tambah utang banknya 25 juta dan modalnya 94.500. Kalau kita total utang dan modal ini nilainya adalah 126.500. Jadi harta sama dengan utang plus modal. Dengan demikian kita bisa menyatakan bahwa pencatatan transaksi ke dalam persamaan akuntansi pada soal tersebut sudah benar. Demikian pembahasan mengenai pencatatan transaksi ke dalam persamaan akuntansi. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan salam keseimbangan.